Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 7 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya tangga yang menghubungkan dunia ini dengan tahta-Mu, ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab kami pun dapat dilayani oleh para malaikat asal kami bersatu dengan Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita hari ini tanggal 7 Juli 2025 berjudul Sang Penebus dihibur setelah menjalani ujian. Ayat yang terdapat dalam Matius 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Matius 4 ayat 11. Setelah musuh pergi, Yesus jatuh kelelahan ke tanah. Ia telah bertahan dalam ujian, tetapi sekarang ia pingsan di medan perang. Tangan siapa yang akan menopang kepalanya? Bagaimana ia akan diberi perawatan dan makanan agar ia dapat memperoleh kembali kekuatannya? Apakah ia akan dibiarkan binasa setelah memperoleh kemenangan? Oh tidak. Para malaikat sorga telah menyaksikan pertikaian itu dengan penuh perhatian. Dan sekarang mereka datang melayani Anak Allah saat ia terbaring seperti orang yang sedang sekarat. Ia dikuatkan dengan makanan, dihibur dengan pesan tentang kasih Bapanya, dan keyakinan bahwa seluruh sorga menang atas kemenangannya. Ia kembali dari padang gurun untuk mewartakan dengan kuasa pekabarannya tentang belas kasihan dan keselamatan. Bagaimana jika setan memperoleh kemenangan? Harapan apa yang akan kita miliki? Kristus datang untuk menyatakan kepada dunia yang belum jatuh, kepada para malaikat, dan kepada umat manusia bahwa dalam hukum Allah tidak ada batasan yang tidak dapat kita patuhi. Ia datang untuk mewakili Allah dalam kemanusiaan. Ia memenuhi setiap persyaratan yang diminta untuk kita penuhi. Dalam konflik mereka dengan setan, umat manusia memiliki semua bantuan yang dimiliki Kristus. Mereka tidak perlu dikalahkan. Mereka dapat menjadi lebih dari pemenang melalui Dia yang telah mengasihi mereka dan menyerahkan nyawanya bagi mereka. Anak Allah dalam kemanusiaannya bergumul dalam godaan yang sama dahsyatnya, yang tampaknya sangat besar, yang menyerang kita. Godaan untuk menuruti hawa nafsu,
untuk bertindak lancang di tempat yang tidak dipimpin Allah, dan untuk menyembah ilah dunia ini, untuk mengorbankan kebahagiaan abadi demi kesenangan hidup yang menakjubkan ini. Setiap orang akan dicobai, tetapi firman menyatakan bahwa kita tidak akan dicobai melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Kita dapat melawan dan mengalahkan musuh yang licik itu. Setiap jiwa memiliki sorga untuk dimenangkan dan neraka untuk dihindari. Dan para malaikat siap sedia untuk menolong jiwa yang teruji dan tergoda. Dia, anak Allah yang tak terbatas, menanggung ujian dan pencobaan demi kita. Salib Golgota berdiri dengan jelas di hadapan setiap jiwa. Ketika semua kasus diadili dan mereka diserahkan untuk menderita karena penghinaan mereka terhadap Allah dan ketidakpedulian mereka terhadap kehormatannya dalam ketidaktaatan mereka, tidak seorang pun akan punya alasan, tidak seorang pun perlu binasa. Terserah kepada pilihan mereka sendiri siapa yang akan menjadi pangeran mereka, Kristus atau setan. Semua bantuan yang diterima Kristus, setiap orang dapat menerimanya dalam pencobaan besar. Diambil dari Letter 116 tahun 1899. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mungkin banyak yang mengira bahwa saat Yesus digoda di padang belantara oleh setan, Yesus hanya sendirian. Oh tidak. Dalam manuskrip 57 tahun 1890 paragraf 3 dikatakan, ia diusir dari sorga, yaitu setan, dan tampaknya Kristus sendirian bersamanya di padang gurun pencobaan. Namun, ia, yaitu Yesus, tidak sendirian, karena para malaikat ada di sekelilingnya, sebagaimana para malaikat Allah diutus untuk melayani mereka yang berada di bawah serangan musuh yang menakutkan. Saat di padang belantara, Yesus tidak sendirian. Para malaikat sorga ada di sekeliling Yesus. Mengapa para malaikat berada di sekitar Yesus? The Bible Echo tanggal 3 September tahun 1900 paragraf 11 berkata, seluruh sorga menyaksikan pertikaian antara pangeran terang dan pangeran kegelapan. Para malaikat siap untuk menengahi demi Kristus jika setan melewati batas yang ditentukan. Oh, betapa besar kasih yang membara di hati mereka saat mereka melihat panglima mereka tampaknya berada dalam kekuasaan musuhnya. Apakah maksudnya dengan batas yang ditentukan? Suratnya nomor 116 tahun 1899 paragraf 8 menyatakan, para malaikat sorga berada di tempat kejadian pada saat itu dan menjaga panji-panji tetap tinggi agar setan tidak melampaui batasnya dan mengalahkan alamiah manusiawi Kristus. Inilah yang dimaksudkan agar tidak melampaui batas yang ditetapkan. Karenanya Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karenanya pencobaan yang Yesus alami dan yang kita alami sama. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 165 paragraf 4. Anak Allah dalam kemanusiaannya bergumul dengan godaan yang sama dahsyatnya yang tampaknya sangat besar yang menyerang kita. Godaan untuk menuruti hawa nafsu, untuk bertindak lancang di tempat yang tidak dipimpin Allah, dan untuk menyembah ilah dunia ini, untuk mengorbankan kebahagiaan abadi demi kesenangan hidup yang menakjubkan ini. Setiap orang akan dicobai, tetapi firman menyatakan bahwa kita tidak akan dicobai melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Kita dapat melawan dan mengalahkan musuh yang licik itu. Karenanya, dalam konflik kita dengan setan, kita memiliki semua bantuan yang dimiliki Kristus. Kita tidak perlu dikalahkan. Kita dapat menjadi lebih dari pemenang di dalam Yesus. Tetapi sejak Adam dan Hawa,
kita manusia telah jatuh dan selalu kalah. Itu sebabnya Yesus harus datang agar oleh kemanusiaannya dapat mengalahkan setan. Dan setelah berhasil mengalahkan setiap godaan setan, Yesus terbaring lemah seperti orang sedang sekarat. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Spiritual Gifts volume 1 halaman 35 paragraf 1. Setelah setan mengakhiri godaannya, ia meninggalkan Yesus untuk sementara waktu dan para malaikat menyiapkan makanan baginya di padang gurun serta menguatkan dia, dan berkat Bapanya pun turun atasnya. Malaikat yang hadir segera melayani Yesus dengan makanan dan menyampaikan pesan tentang kasih Bapa kepada Yesus. Pelayanan yang sama dapat menjadi bagian kita. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 116 tahun 1899 paragraf 13. Para malaikat adalah utusan dari sorga yang naik dan turun, menjaga bumi agar selalu terhubung dengan sorga di atas. Para malaikat utusan ini mengamati semua tindakan kita. Mereka siap membantu semua orang yang lemah, menjaga semua orang dari bahaya moral dan fisik sesuai dengan pemeliharaan Allah. Pertanyaan, bagaimana caranya agar kita dapat menerima pelayanan para malaikat yang naik turun dari sorga tersebut? Jawabnya, ingat mimpi Yakub. Ada satu tangga yang menghubungkan dunia dan tahta Bapa, dan tangga itu adalah Yesus Kristus. Kita harus terhubung kepada Yesus, baru kita dapat menerima pelayanan para malaikat. Karenanya tinggallah dalam Yesus dan Yesus dalam kita, oleh kehadiran Roh-Nya Yesus yang kudus. Maka para malaikat siap melayani kita sebagaimana mereka melayani Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Kami dapat menerima pelayanan para malaikat sebagaimana mereka melayani Yesus, asal kami bersatu dengan Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, agar Kristus tinggal dalam hati kami. Sebab itulah wujud kami bersatu dengan Yesus, dan boleh menerima pelayanan para malaikat yang naik turun dari sorga, siap membantu kami semua dari serangan godaan setan yang melanda kami bertubi-tubi setiap hari. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.